Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5491, sebuah pulau terpencil di permukaan Laut Cermin. Di sebuah pulau tak bernama di Laut Cermin Air, Maki Uming berdiri tegak, memandangi pemandangan. Tiba-tiba, ia mengeluarkan token komunikasi dari tas penyimpanannya. Sebuah suara langsung terdengar darinya, "Tetua Maki Uming, pemimpin sekte telah mengirim kabar bahwa lampu jiwa Tetua He Chuang dan yang lainnya yang pergi untuk memburu Lin Bai telah padam. Pemimpin sekte menduga rencana itu mungkin gagal, dan Lin Bai kemungkinan akan kembali ke Laut Cermin Air dalam 3 hari. Maksud pemimpin sekte, adalah Tetua Maki Uming harus bertindak cepat, jangan sampai keadaan menjadi rumit." Setelah mendengar ini, Maki Uming diam-diam menyimpan token komunikasi itu dan mendesah pelan, "He Chuang, aku tak pernah menyangka kau akan mati sebelum aku. Baiklah, baiklah. Setelah aku mengambil alih sekte air surgawi, aku akan pergi ke makammu untuk memberi penghormatan." Segera, Maki Uming mengeluarkan token komunikasi lain dari tas penyimpanannya. Sebuah suara muram terdengar dari ujung token yang lain, "Ada apa?" Maki Uming berkata, "Waktunya telah tiba." Orang di ujung sana jelas terdiam. Maki Uming berkata, "Laut Cermin Air adalah markas besar Sekte Tianshui. Di dalamnya terdapat banyak sekali susunan yang dibuat oleh Sekte. Jika kita melancarkan serangan yang kuat, Sekte Tianshui pasti akan mengaktifkan semua susunannya untuk bertahan, dan bahkan mungkin mengaktifkan susunan batas penyegel untuk menyegel seluruh Laut Cermin Air. Kita membutuhkan diagram susunan Laut Cermin Air," kata seniman bela diri di ujung token yang lain. "Aku tidak punya wewenang untuk mengakses diagram susunan pertahanan Laut Cermin Air. Di seluruh Sekte Tianshui, hanya Master Sekte dan Tetua Agung yang berhak mengakses diagram susunan pertahanan Laut Cermin Air. Namun, ku beritahu, ada total 1.800 susunan dengan berbagai ukuran di Laut Cermin Air. Di antara semuanya, 2 susunan yang paling berguna adalah susunan batas penyegel, yang mencakup seluruh Laut Cermin Air. Susunan yang lain disebut susunan kura-kura hitam, yang terletak di pulau di jantung laut, digunakan untuk mempertahankan markas Sekte Tianshui. Hanya ini informasi yang kumiliki. Apakah Sekte Tianshui memiliki susunan lain? Aku tidak tahu. Lagi pula, kau seharusnya tahu bahwa diagram susunan pertahanan Laut Cermin Air sangatlah penting, dan baik Tetua Agung maupun Master Sekte tidak akan dengan mudah mengungkapkannya kepada kita." Ahli bela diri di ujung sana menyampaikan semua informasi yang ia ketahui kepada Maki Uming. Maki Uming langsung mendapat ide dan berkata, "Kita harus berurusan dengan susunan penyegelnya terlebih dahulu. Kalau tidak, jika kita gegabah menyerang dan terjebak di Laut Cermin Air oleh susunan penyegel Sekte Tianshui, kita akan benar-benar tak berdaya. Kita hampir sepenuhnya menyelidiki inti susunan di dalam susunan penyegel Laut Cermin Air. Begitu kita mulai menyerang, Sekte Tianshui pasti akan mengirim para ahli untuk menghentikan kita. Setelah para ahli Sekte Tianshui meninggalkan sekte, kalian harus menemukan cara untuk mendapatkan diagram susunan Laut Cermin Air dan inti susunan Xuanwu di Pulau Jantung Laut." Maki Uming berkata kepada seniman bela diri di ujung sana. Seniman bela diri di ujung sana terdiam sejenak sebelum menjawab, "Aku hanya bisa memberitahumu, kita akan menunggu kesempatan yang tepat untuk mencoba dan mendapatkan diagram susunan Laut Cermin Air dan diagram susunan Agung Pulau Jantung Laut." Maki Uming dengan tenang berkata, "Setelah susunan penyegel Laut Cermin Air hancur, kita akan segera menyerang Pulau Jantung Laut. Selama susunan Agung Xuanwu hancur, tak seorang pun di seluruh Sekte Tianshui yang akan menandingi Sekte Langit dan Bumi kita." Seniman bela diri itu berkata dengan muram, "Sekte Tianshui juga memiliki kekuatannya sendiri. Aku telah berada di Sekte Tianshui selama bertahun-tahun, dan aku masih belum tahu seberapa besar kekuatan Sekte Tianshui. Berapa banyak monster tua yang masih bersembunyi di balik bayangan." Maki Uming berkata, "Tidak masalah. Pertempuran ini tak terelakkan bagi Sekte Langit dan Bumi kita, dan kita telah melakukan persiapan yang matang." Petik 2. Master Sekte sudah membawa peti mati beberapa leluhur Sekte Langit dan Bumi dan sedang menuju Laut Cermin Air. Mendengar ini, seniman bela diri di ujung sana gemetar ketakutan. Pemimpin Sekte Gerbang Langit dan Bumi benar-benar menggali peti mati leluhur Sekte tersebut. Sepertinya mereka benar-benar bertekad untuk melawan Sekte Air Surgawi sampai mati. "Baiklah, selama kau menghancurkan formasi penyegel, kami akan sepenuhnya bekerja sama denganmu," kata seniman bela diri itu. Maki Uming mengangguk puas, mengambil token komunikasinya, dan menatap laut yang tenang. "Ayo mulai," bisik Maki Uming. Seketika, beberapa seniman bela diri berpakaian hitam muncul dari belakang Maki Uming dan terbang ke depan. Sekitar setengah jam kemudian, kelompok itu tiba di sebuah pulau terpencil. Pulau ini tidak besar, hanya sekitar 10.000 mil lebarnya, dan di dalamnya berdiri puncak gunung yang menjulang tinggi.
Di kaki gunung, sebuah gubuk beratap jerami berdiri. Seorang penebang kayu membawa seikat kayu bakar, kembali dari gunung. Maki Uming dan yang lainnya mendarat di depan keledai itu, menatap si penebang kayu. Si penebang kayu terkekeh, "Tuan-tuan, apakah kalian tersesat di Laut Cermin Air? Menuju ke timur, mungkin butuh waktu sekitar 1 atau 2 hari untuk mencapai kota Donghai." Si penebang kayu berasumsi Maki Uming dan rekan-rekannya tersesat di Laut Cermin Air dan tanpa sengaja masuk ke tempat ini. Maki Uming tersenyum tipis dan berkata, "Siapa sangka 8.000 tahun yang lalu, Yu Guang, pedang penekan laut, yang terkenal di seluruh kerajaan Chu, ternyata seorang penebang kayu tak dikenal di sebuah pulau terpencil di Laut Cermin Air." Mendengar ini, raut wajah si penebang kayu tua sedikit berubah, dan diam-diam ia menggenggam erat pisau pemotong kayunya, menatap tajam ke arah Maki Uming. Ekspresi serius muncul di wajahnya yang keriput, dan kilatan cahaya berkilat di matanya yang keruh saat ia menatap Maki Uming. Ia berkata, "Oh, aku ingat sekarang. Jadi itu kau, Maki Uming. Tuan Ma." Maki Uming tersenyum tipis, menggoyangkan pengocoknya, dan berkata, "Saudara Yu, pasti sudah 6.000 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Aku tak menyangka kau masih mengingatku." Yu Guang berkata dengan dingin, "Bagaimana mungkin aku melupakanmu? Jika kau tidak melukaiku di tempat berburu kerajaan Chu, aku takkan puas duduk sebagai penebang kayu di pulau terpencil ini." Maki Uming, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau di sini untuk bertarung? Maki Uming tersenyum tipis, "Kakak Yu, kita berdua sudah tua, kenapa repot-repot bertarung? Bertanding itu hanya sesuatu yang disukai junior." Yu Guang berkata dengan dingin, "Lalu apa yang kau lakukan di sini?" Maki Uming tersenyum dan berkata, "Bukankah ada titik kunci dari susunan penyegel Laut Cermin Air yang tersegel di dalam gunung di belakangmu itu, Kakak Yu?" Mendengar ini, ekspresi Yu Guang berubah drastis. Inilah mengapa Yu Guang berada di pulau terpencil ini. Bertahun-tahun yang lalu, ia dilukai oleh Maki Uming, merusak fondasi daunnya dan menjebak kultivasi bela dirinya di alam buah Dao Tai tingkat menengah, sehingga tak mampu berkembang lebih jauh. Dengan putus asa, ia akhirnya menuruti perintah sekte dan datang ke pulau terpencil ini untuk hidup menyendiri, sekaligus menjaga inti formasi penyegel di pulau itu untuk sekte tersebut. "Kau menyerang sekte Tianshui." Yu Guang awalnya terkejut, lalu mencibir, benar-benar mencari kematian. Sambil berbicara, Yu Guang mengeluarkan sebuah token dari tas penyimpanannya dan menghancurkannya dengan keras. Token ini diberikan kepada Yu Guang oleh pemimpin Sekte Gerbang Langit dan Bumi, yang menyatakan bahwa token itu hanya bisa dihancurkan ketika formasi penyegel di pulau itu terancam. Begitu token itu hancur, Sekte Tianshui akan segera diberitahu, dan para ahli yang kuat akan bergegas membantu mereka. Yu Guang berkata, "Aku sudah memberitahu Sekte, Maki Uming. Jika kau tidak lari sekarang, kau mungkin tidak bisa pergi hari ini." Maki Uming tertawa, "Kenapa aku harus lari? Aku hanya menunggumu memberitahu Sekte Tianshui." "Apa?" Yu Guang sangat terkejut dan langsung merasa seperti terjebak. Bab 5492 Kematian Yu Guang. Saat Yu Guang menghancurkan token itu, Tetua Agung Sekte Tianshui langsung merasakannya. Ia mengeluarkan sebuah token dari tas penyimpanannya, yang perlahan hancur di telapak tangannya, berubah menjadi abu. Yu Guang, Tetua Agung menyipitkan mata dan bergumam, sesuatu akan terjadi di Laut Cermin Air. Segera, ia mengeluarkan token komunikasi dari tas penyimpanannya dan berkata, "Tetua ketiga, tetua keempat, tetua kelima, sesuatu telah terjadi di pulau terpencil tempat Yu Guang berada. Kalian harus segera memimpin 300 pendekar Dewa Dao tingkat puncak ke pulau Yu Guang." Setelah menerima perintah Tetua Agung, tetua ketiga, tetua keempat, tetua kelima, dan yang lainnya segera berangkat dari kediaman mereka. 300 pendekar Dewa Dao tingkat puncak langsung berkumpul dan terbang keluar dari Kepulauan Tianhe. Sebuah perahu roh sudah menunggu di luar Pulau Haixin. Beberapa tetua dan ratusan ahli menaiki perahu roh dan berlayar pergi. Perahu roh itu bergerak cepat, tiba di pulau terpencil Yu Guang dalam waktu sekitar 2 atau 3 jam. Setibanya di pulau terpencil itu, mereka mendapati pulau itu telah menjadi reruntuhan, hancur, dan perlahan tenggelam ke laut. Tetua ketiga dan keempat memasuki pulau itu, sementara tetua kelima memimpin murid-muridnya untuk mencari sesuatu yang mencurigakan di sekitarnya. Tetua ketiga tiba di sebidang tanah yang hancur dan berjalan maju, di mana ia melihat sesosok mayat tergeletak di tanah. Setelah membaliknya, ia mengenali mayat itu sebagai Yu Guang. Setelah melihat kematian Yu Guang, tetua keempat segera terbang ke depan untuk memeriksa inti formasi penyegel, tetapi ternyata telah hancur. Sesaat kemudian, tetua ketiga, keempat, dan kelima berdiri di udara dan melaporkan apa yang telah mereka pelajari. Tetua ketiga berbicara lebih dulu, berkata, "Yu Guang telah meninggal.
Hati dan jiwanya hancur oleh kekuatan yang brutal. Meskipun fondasi Dao Yuguang telah rusak, ia masih seorang ahli alam buah Tai Dao tingkat menengah. Tidak akan mudah untuk menghancurkan hati dan jiwanya dengan mudah. Oleh karena itu, saya perkirakan setidaknya 5 ahli alam buah Tai Dao telah menyerang bersama untuk membunuh Yu Guang dalam waktu sesingkat itu. Dari saat Yu Guang mengirim pesan darurat ke Sekte Tiansui hingga mereka tiba di pulau terpencil, hanya 2 atau 3 jam berlalu. 2 atau 3 jam mungkin terdengar lama, tetapi bagi seorang seniman bela diri tingkat buah Tai Dao, itu hanyalah sekejap mata. Membunuh seorang ahli tingkat buah Tai Dao dalam 2 atau 3 jam sama sekali mustahil. Satu-satunya penjelasan adalah, sekelompok orang pasti telah menyerangnya bersama-sama untuk mencapai ini. Tetua keempat berkata, saya pergi untuk memeriksa. Inti formasi penyegel telah hancur. Jelas, orang-orang ini datang untuk formasi penyegel. Lagi pula, mereka tampaknya mengenal laut cermin air luar dalam. Mereka jelas tahu bahwa Yu Guang menjaga tempat ini, dan inti formasi penyegel juga ada di sana. Mereka datang dengan persiapan. Pulau terpencil di laut cermin air ini tidak mencolok. Dari udara, pulau itu tampak seperti seukuran semut. Tidak akan ada yang menyadari bahwa orang ini memiliki pulau terpencil, dan tentu saja tidak akan ada seniman bela diri tingkat buah Tai Dao yang datang ke tempat terpencil ini untuk menikmati pemandangan. Oleh karena itu, hanya ada satu kemungkinan, mereka datang untuk Yu Guang dan inti formasi penyegel. Tetua kelima berkata, kami telah memeriksa daerah sekitar dan tidak menemukan jejak yang mencurigakan. Orang-orang itu bahkan tidak meninggalkan jejak keberadaan mereka. Ketiga, tetua menggabungkan informasi yang mereka terima, ekspresi mereka muram. Berdasarkan informasi terkini, beberapa seniman bela diri yang tidak diketahui asal-usulnya di alam buah Tai Dao telah memasuki laut cermin air, dan mereka mengendalikan lokasi inti formasi penyegel laut cermin air, saat ini sedang berusaha menghancurkannya. Ini jelas bukan kabar baik bagi Sekte Tiansui. Setelah formasi penyegel laut cermin air dihancurkan, Sekte Tiansui akan kehilangan kendali atas laut cermin air. Semua seniman bela diri kemudian dapat dengan bebas memasuki laut cermin air tanpa harus mempertimbangkan perasaan Sekte Tiansui. Jika formasi penyegel masih utuh, setiap seniman bela diri yang memasuki laut cermin air harus berhati-hati, jika mereka memprovokasi Sekte Tiansui, dan formasi penyegel diaktifkan, tidak seorang pun akan dapat meninggalkan laut cermin air. Gambar, misalnya, Istana Iblis 9 Neter baru-baru ini menghancurkan Sekte Air Surgawi. Saat itu, Sekte Air Surgawi segera mengaktifkan susunan segelnya, mencegah para prajurit Istana Iblis 9 Neter pergi dan memaksa mereka menunggu Sekte Air Surgawi datang mengetuk. Dengan susunan segel laut cermin air yang hancur, laut cermin air pada dasarnya telah runtuh. Pada saat ini, sebelum ketiga tetua dapat mengumpulkan informasi mereka, token komunikasi berdering lagi. Tetua ketiga mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah komunikasi tetua pertama. Bagaimana situasinya? Apakah inti susunan segel masih utuh? Tetua pertama segera bertanya, nadanya dingin dan kata-katanya tajam. Tetua ketiga berkata dengan suara rendah, Yu Guang sudah mati, dan inti susunan segel telah dihancurkan. Mereka benar-benar datang untuk susunan segel, kata tetua pertama dengan dingin. Tetua ketiga tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres dan bertanya, Tetua, apa maksudmu? Tetua pertama berkata, Tetua Duan Wen juga menghancurkan tokennya. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, sesuatu juga telah terjadi pada Tetua Duan Wen. Aku sudah mengirim Tetua ke-7 dan ke-8. Mendengar ini, Tetua ketiga, keempat, dan kelima mengerutkan kening. Hancurnya dua mata arai di laut cermin air jelas merupakan peringatan bagi Sekte Tiansui. Orang-orang ini jelas mengincar arai penyegel. Jika tidak terjadi apa-apa, mereka pasti dari Sekte Langit dan Bumi. Kata tetua ketiga. Tetua pertama memerintahkan, kalian harus segera pergi ke pulau terpencil tempat tetua Huang Ling, tetua Mosuan, dan tetua Qihai berada. Kalian harus menjaga arai penyegel. Aku akan segera melaporkan masalah ini kepada ketua sekte. Setelah menerima perintah, tetua ketiga, keempat, dan kelima masing-masing memimpin sekelompok orang kuat ke lokasi 3 orang kuat yang disebutkan oleh tetua pertama. Sekte Tiansui. Di dalam Aula Fushui, dengan perintah dari ketua sekte Cusi, ratusan tetua sekte Tiansui berkumpul. Cusi dengan dingin bertanya, Tetua Agung, jelaskan secara rinci apa yang terjadi. Tetua Agung menjawab, melapor kepada Master Sekte, Yu Guang telah meninggal, dan formasi penyegel di pulau terpencil tempat Yu Guang berada juga telah dihancurkan. Kata-kata ini langsung menimbulkan kegemparan di Aula Fushui. Bagaimana mungkin ini terjadi? Siapa yang berani menimbulkan masalah di laut cermin air? Sialan, siapa yang melakukan ini? Banyak tetua meraung marah. Mata Li Ziyan menyipit, kilatan tajam muncul di dalamnya.
Tetua Agung menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika tidak ada yang tak terduga terjadi, itu pasti ulah Sekte Langit dan Bumi. Master Sekte Cusi bertanya, Tetua Agung, apa yang membuatmu berkata begitu? Tetua Agung berkata, Sage Lin Bai pergi ke Sekte Langit dan Bumi untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri. Selama 2 cobaan dan 9 kesengsaraan Sekte Langit dan Bumi, Sage Lin Bai membunuh ratusan ahli dari Sekte Langit dan Bumi. Di antara mereka ada 10 ahli teratas dalam peringkat surgawi Sekte Langit dan Bumi, serta Qin Mo, Sage generasi sebelumnya dari 5.000 tahun yang lalu. Dengan kata lain, hampir semua ahli di generasi muda Sekte Langit dan Bumi dibunuh oleh Sage Lin Bai. Begitu Tetua Agung selesai berbicara, seorang tetua dengan amarah yang membara berteriak dingin, mereka pantas mati. Siapa suruh mereka kalah dan kalah dari Sage Lin Bai? Sekte Langit dan Bumi telah menindas kita selama bertahun-tahun, membunuh beberapa dari mereka saja sudah terlalu lunak bagi mereka. Benar, orang-orang itu pantas mati, kata para tetua satu demi satu. Tetua Agung berkata, itu benar, tetapi apakah kalian semua mempertimbangkan bahwa Lin Bai, putra suci, telah membunuh begitu banyak murid luar biasa dari Sekte Langit dan Bumi? Bagaimana mungkin Sekte Langit dan Bumi membiarkan ini begitu saja? Melihat seluruh wilayah kerajaan Chu, selain 5 keluarga, 7 sekte, dan keluarga kerajaan, sekte mana lagi yang berani menyerang Laut Cermin Air? Di antara 5 keluarga dan 7 sekte, siapa yang memiliki perseteruan darah dengan kita? Hanya ada satu, dan itu pasti Sekte Langit dan Bumi. Bab 5493 terjebak. Di dalam Aula Fushui, banyak tetua berkumpul. Seorang tetua berkata kepada Tetua Agung dengan ekspresi muram, Tetua Agung, meskipun Anda adalah tetua utama Dewan Tetua Sekte Tianshui, saya tetap berharap Anda dapat menjaga kata-kata Anda. Lin Bai pergi ke Gerbang Tiandi sendirian untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri Gerbang Tiandi, mewakili Sekte Tianshui. Lin Bai membunuh murid-murid Gerbang Tiandi, juga untuk membalas dendam atas murid-murid Sekte Tianshui yang dipermalukan. Bagi Sekte Tianshui, Lin Bai jelas seorang pahlawan. Saya tahu ada keretakan antara Tetua Agung dan Lin Bai karena Mu Huaqing, tetapi tolong jangan meremehkan atau menghina putra suci Lin Bai, jika tidak, saya tidak akan membiarkannya begitu saja. Tetua Agung tampak tercengang, melihat banyak tetua di aula menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam. Baru pada saat itulah Tetua Agung menyadari bahwa kata-katanya tampaknya telah menyesatkan mereka. Tetua Agung buru-buru berkata, Tetua, kalian mungkin salah paham dengan kata-kataku. Aku tidak menyalahkan putra suci Lin Bai atas tindakannya di Gerbang Langit dan Bumi. Sebaliknya, ketika aku mendengar bahwa putra suci Lin Bai telah membantai orang-orang di Gerbang Langit dan Bumi, aku bahkan lebih gelisah daripada kalian. Tapi aku juga mengakui bahwa kematian Mu Huaqing memang menciptakan keretakan antara aku dan putra suci Lin Bai. Namun, kita telah bekerja sama selama bertahun-tahun, tidakkah kalian semua tahu karakterku? Dalam hal-hal yang sangat penting, pernahkah aku bersikap pelit atau picik? Tanya Tetua Agung dengan tegas. Kata-kata dari para tetua di Aula Fushui ini dengan jelas menunjukkan bahwa Lin Bai sudah memiliki tempat penting di hati banyak tetua di Sekte Tianshui. Terutama setelah amukan Lin Bai di Gerbang Langit dan Bumi, yang membawa kejayaan bagi Sekte Tianshui, semua orang di Sekte, mulai dari pemimpin Sekte dan tetua hingga murid-murid luar, bersorak kegirangan. Alasannya sederhana, Gerbang Langit dan Bumi telah mempermalukan Sekte Tianshui terlalu lama, dan Sekte Tianshui telah lama mendambakan kemenangan ini. Li Ziyan melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, para tetua, harap tenang. Kata-kata tetua pertama tadi sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyalahkan putra suci Lin Bai. Meskipun saya sering tidak sependapat dengan tetua pertama dalam urusan politik, saya percaya pada karakternya dan tidak akan pernah menyebarkan rumor. Apa yang baru saja dikatakan tetua pertama hanyalah untuk menjelaskan kepada semua orang bahwa musuh kita kali ini adalah Sekte Langit dan Bumi. Lagi pula, Sekte Langit dan Bumi datang dengan persiapan. Tetua pertama menatap Li Ziyan dengan penuh rasa terima kasih. Setelah Li Ziyan turun tangan untuk meredakan suasana, suasana menjadi jauh lebih tenang. Master Sekte Cusi berkata dengan dingin, berhenti berdebat. Para ahli Sekte Langit dan Bumi sudah berada di Laut Cermin Air, itu fakta. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Meskipun mereka tahu bahwa yang menyerang berasal dari Sekte Langit dan Bumi, masalah terbesar bagi Sekte Tianshui saat ini adalah menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Seorang tetua menangkupkan tangannya dan berkata, melapor kepada Master Sekte, selagi arai penyegel masih aktif, saya akan segera mengaktifkannya untuk menjebak para ahli Sekte Langit dan Bumi di Laut Cermin Air. Lalu kita akan menyerang dan membunuh semua prajurit Sekte Langit dan Bumi. Tetua pertama dan Li Ziyan terdiam mendengar ini.
Master Sekte Cusi bertanya, tetua pertama, apakah arai penyegel masih bisa digunakan? Tetua pertama menjawab, tentu saja. Master Sekte Cusi berkata, kalau begitu, aktifkan arai penyegel dan serang para prajurit Sekte Langit dan Bumi. Baik, Tuan, kata tetua pertama. Li Ziyan sedikit mengernyit dan berkata, Master Sekte, sayang sekali putra suci Lin Bai masih dalam perjalanan kembali. Jika arai penyegel diaktifkan, bukankah itu juga akan membuat putra suci Lin Bai tidak bisa masuk? Master Sekte Cusi berkata, situasi di Laut Cermin Air terus berubah, mungkin ada baiknya putra suci Lin Bai tetap di luar. Mendengar ini, Li Ziyan tidak berkata apa-apa lagi. Master Sekte Cusi berdiri dengan wajah tegas, dan berkata, keputusanku sudah bulat. Aktifkan susunan penyegel Laut Cermin Air dan lancarkan serangan besar-besaran terhadap para prajurit Sekte Langit dan Bumi. Karena mereka berani datang, jangan biarkan mereka kembali. Baik, Tuan. Para prajurit membungkuk hormat. Saat Master Sekte Cusi membuat keputusan di aula air terbalik, sekitar 1/4 jam kemudian, susunan penyegel Laut Cermin Air diaktifkan kembali. Dari tepi Laut Cermin Air yang luas, lapisan cahaya keemasan perlahan naik ke langit, berkumpul di atas awan, seperti mangkuk emas terbalik yang membungkus Laut Cermin Air. Di suatu bagian laut, Maki Uming dan banyak ahli Sekte Langit dan Bumi menatap cahaya keemasan yang membubung, dan tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening. Susunan penyegel Laut Cermin Air. Bagaimana mungkin? Bukankah kita sudah menghancurkan salah satu inti susunannya? Bagaimana susunan penyegel Laut Cermin Air masih bisa diaktifkan? Beberapa ahli Sekte Langit dan Bumi saling berpandangan, benar-benar bingung. Maki Uming juga terkejut. Logikanya, jika inti dari susunan penyegel hancur, susunan penyegel itu seharusnya tidak dapat diaktifkan. Bahkan jika Sekte Tianshui memiliki metode yang sangat kuat untuk mengaktifkan susunan penyegel, susunan itu seharusnya sangat lemah. Namun, penghalang cahaya susunan penyegel ini tidak dapat dihancurkan, dan sepertinya inti dari susunan itu tidak hancur sama sekali. Maki Uming mengeluarkan token komunikasi dari tas penyimpanannya dan segera bertanya, apa yang terjadi? Sebuah suara marah datang dari ujung lain token komunikasi, mengapa kau menghubungiku saat ini? Aku baru saja keluar dari Aula Fushui. Jika ada yang tahu, tamatlah kita. Pemimpin sekte telah memberikan perintah untuk mengaktifkan susunan penyegel dan mengepung serta memusnahkan para prajurit Tiandimeng. Kau harus berhati-hati. Maki Uming berkata dengan dingin, aku bertanya padamu, mengapa susunan penyegel masih bisa diaktifkan meskipun kita telah menghancurkan inti dari susunan itu? Kau membocorkan lokasi inti itu kepada kami. Apa itu artinya kau mengkhianati kami? Wu Xiu, kau mau mati. Prajurit di ujung token itu tak lain adalah Wu Xiu, salah satu pendiri Bai Seng Lou dan ahli buah Tai Dao di Sekte Tianshui. Wu Xiu berkata dengan dingin, ini memang inti dari susunan penyegel Laut Cermin Air. Aku tak akan pernah salah informasi. Soal kenapa susunan penyegel itu masih bisa diaktifkan bahkan setelah kau menghancurkan intinya, aku tak tahu. Maki Uming berkata dengan wajah muram, sebaiknya begitu, Wu Xiu. Kalau aku tahu kau berbohong kepada kami, kau dan keluargamu siap dicabik-cabik. Wu Xiu berkata dingin, aku seniman bela diri dari Sekte Langit dan Bumi. Aku tak pernah lupa, bagaimana mungkin aku mengkhianati sekte kami. Tetua Ma, apa rencanamu selanjutnya? Maki Uming berkata dengan dingin, lanjutkan sesuai rencana awal. Ketika para ahli dari Sekte Air Surgawi meninggalkan Pulau Hati Laut untuk mengepung kita, kalian harus menemukan cara untuk menghancurkan arai Xuanwu. Wu Xiu berkata, tetapi jika arai penyegel masih ada, Master Sekte dan yang lainnya tidak akan bisa memasuki Laut Cermin Air. Dengan kekuatan kita yang kecil, kita mungkin akan kesulitan untuk menghancurkan Sekte Air Surgawi. Maki Uming berkata, kalian tidak perlu khawatir tentang itu. Kalian bertanggung jawab untuk menghancurkan arai Xuanwu, dan aku akan bertanggung jawab untuk menghancurkan arai penyegel. Melihat tekad Maki Uming, Wu Xiu setuju. Setelah Maki Uming menyimpan token komunikasi, para seniman bela diri lain dari Sekte Langit dan Bumi di belakangnya bertanya, Tetua Ma, apa yang terjadi? Maki Uming menjawab dengan dingin, kita mungkin telah jatuh ke dalam jebakan. Mata arai yang baru saja dihancurkan kemungkinan besar adalah arai umpan yang dipasang oleh Sekte Air Surgawi. Bab 5494, Susunan yang Mencurigakan. Mata susunan yang baru saja kita hancurkan kemungkinan besar adalah susunan penipu yang dibuat oleh Sekte Tianshui. Kata Maki Uming dengan ekspresi muram. Susunan penipu. Mendengar ini, para seniman bela diri Tiandimen lainnya juga tampak sangat gelisah. Susunan penipu adalah susunan palsu. Di dunia seni bela diri kuno, beberapa guru besar akan membangun makam untuk diri mereka sendiri setelah kematian. Namun,
Banyak orang tahu bahwa para guru besar ini pasti akan menempatkan semua hasil dan harta karun hidup mereka di dalam makam mereka. Generasi seniman bela diri selanjutnya pasti akan mencoba mencurinya. Oleh karena itu, para guru besar ini sering membangun makam penipu di sekitar makam mereka, memasang mekanisme dan jebakan mematikan di dalamnya untuk melindungi keamanan makam mereka. Susunan penipu dan makam penipu memiliki tujuan yang serupa. Banyak formasi agung penting, seperti formasi pelindung keluarga dan sekte tertentu, dan formasi pelindung kota dari kota-kota tertentu. Formasi-formasi ini sangat sulit dibangun, dan karena menyangkut hidup dan mati, para master formasi sengaja memasang beberapa formasi umpan selama pembangunannya untuk menyesatkan publik. Seorang tetua bertanya, "Tetua Ma, bukankah Anda sudah menyelidiki dengan jelas di Laut Cermin Air bahwa formasi penyegel Laut Cermin Air memiliki total 108 mata formasi? Dan Anda juga meminta para master formasi Sekte Langit dan Bumi untuk mengidentifikasi dan membedakan 36 di antaranya sebagai formasi umpan. Mata formasi yang baru saja kita hancurkan bukanlah salah satu dari 36 formasi umpan itu." Ma Qiuming telah memasang formasinya di Laut Cermin Air selama lebih dari 10.000 tahun, ia sudah mengetahui lokasi semua mata formasi-formasi penyegel Laut Cermin Air. Lebih lanjut, ia telah mengundang para master formasi Sekte Langit dan Bumi untuk mengonfirmasi masing-masing mata formasi ini. Akhirnya, para master formasi Sekte Langit dan Bumi mengidentifikasi 36 formasi umpan. Dengan kata lain, dari 108 mata arai ini, 36 merupakan arai umpan yang digunakan oleh Sekte Tianshui untuk menyesatkan dan menguji musuh, hanya 72 yang merupakan mata arai asli dari arai penyegel. Mata arai yang baru saja mereka hancurkan, yang dijaga oleh Yu Guang, adalah salah satu dari 72 mata arai tersebut. Namun, mereka tidak menyangka bahwa salah satu mata arai itu juga merupakan arai umpan. Sepertinya para master arai dari Sekte Langit dan Bumi melakukan kesalahan, menyebabkan kita tanpa sengaja memicu jebakan. Ma Qiuming menarik napas dalam-dalam, merasa agak menyesal. Seorang tetua berkata, "Arai tipuan telah dipicu, dan Sekte Tianshui sangat waspada, segera mengaktifkan arai penyegel. Tidak ada gunanya menyelidiki siapa yang benar atau salah sekarang, kita harus berpikir matang-matang tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya." Ma Qiuming menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apakah sudah ada balasan dari para tetua klan Jiaolong? Seorang tetua menjawab, berita telah tiba. Klan Jiaolong mengatakan semua anggota kuat mereka sedang mengasingkan diri, dan mereka hanya bisa mengirim beberapa junior untuk membantu kita. Ma Qiuming berkata dengan dingin, pemimpin sekte benar, orang-orang lemah ini sudah terlalu lama berlutut dan tidak bisa berdiri. Kita tidak bisa bergantung pada mereka, kita hanya bisa bergantung pada diri kita sendiri. Rencananya tetap sama, lanjutkan sesuai rencana. Kata Ma Qiuming tegas. Karena masih ada susunan tipuan di antara 72 mata susunan, kita akan menghancurkan semua 72 mata susunan itu. Entah itu susunan tipuan atau mata susunan, selama semuanya hancur, susunan penyegel Laut Cermin Air bisa dihancurkan. Menghancurkan semua 72 mata susunan, meskipun metode yang ceroboh, memang efektif. Ini adalah sesuatu yang tidak punya pilihan selain dilakukan Ma Qiuming. Lagi pula, rencananya sudah dimulai, dan Sekte Tianshui telah dengan sigap mengaktifkan formasi penyegel, membuat mereka tidak punya jalan keluar. Di tepi Laut Cermin Air, sebuah perahu roh hanyut. Lin Bai dan Xiao Changsheng berdiri berdampingan di haluan. Pada saat ini, formasi penyegel Laut Cermin Air telah diaktifkan, dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk atau keluar dari seluruh Laut Cermin Air. Setibanya di depan formasi penyegel, Xiao Changsheng berkata, sepertinya kita kembali terlambat. Gerbang langit dan bumi sudah bergerak. Formasi penyegel telah diaktifkan, tak seorang pun bisa memasuki Laut Cermin Air, juga tak seorang pun bisa keluar. Lin Bai mengangkat tangannya dan menyentuh penghalang cahaya keemasan itu, menekannya dengan kuat. Ia mendapati penghalang itu tak terhancurkan dan luar biasa kuat. Senior Xiao Changsheng, apakah kau akan ikut campur dalam pertempuran hari ini? Lin Bai bertanya pada Xiao Changsheng. Xiao Changsheng tersenyum dan berkata, meskipun aku memiliki hubungan dengan Chu Si, terlalu banyak mata yang menyaksikan pertempuran antara Sekte Air Langit dan Gerbang Langit dan Bumi ini. Jika aku ikut campur dengan mudah, orang-orang mungkin berpikir aku memihak. Aku adalah dekan Akademi Rusa Putih, setiap tindakanku mewakili kehendak Akademi. Karena itu, aku tidak akan ikut campur. Aku akan mengamati awal dan akhir pertempuran ini sebagai pengamat. Lin Bai mengangguk pelan, memahami kesulitan Xiao Changsheng. Pertempuran ini adalah pertarungan hidup mati antara Sekte Tianshui dan Gerbang Tiandi. Kedua sekte ini memiliki dendam yang mendalam, dan semua seniman bela diri kerajaan Chu tahu bahwa pertempuran sengit di antara mereka tak terelakkan.
Pertempuran ini juga merupakan konfrontasi resmi antara Pangeran Ketiga dan Pangeran Chen. Sekte Tianshui milik Pangeran Chen, dan Gerbang Tiandi milik Pangeran Ketiga. Siapapun yang membantu Sekte Tianshui niscaya akan menjadikan Pangeran Ketiga musuhnya. Siapapun yang membantu Gerbang Tiandi akan menjadikan Pangeran Chen musuhnya. Oleh karena itu, pertempuran ini hanyalah duel hidup mati antara Sekte Tianshui dan Gerbang Tiandi. Meskipun sekte dan keluarga lain mengetahui tentang pertempuran ini, mereka, seperti Xiao Changsheng, akan menyaksikan awal dan akhir pertempuran ini sebagai penonton. Kalau begitu, aku akan kembali ke sekteku dulu. Selamat tinggal, Senior Xiao Changsheng. Lin Bai membungkuk hormat. Xiao Changsheng berkata, formasi penyegel laut cermin air sudah aktif. Bagaimana mungkin kau bisa masuk? Lin Bai tersenyum tipis, cahaya hitam tajam memancar dari tubuhnya. Dengan usapan lembut jarinya di atas formasi penyegel, sebuah retakan terbuka. Retakan ini cukup besar untuk dilewati seorang seniman bela diri. Ini, Xiao Changsheng sangat terkejut. Ia tak menyangka Lin Bai bisa menembus formasi penyegel semudah itu. Lin Bai tertawa, metode klan surga pemakan. Xiao Changsheng tersenyum tanpa berkata-kata dan berkata, kalau begitu, silakan saja, tapi hati-hati. Petik 2. Gerbang surgawi berani menimbulkan masalah di laut cermin air, mereka jelas sudah siap. Jangan lengah. Lin Bai membungkuk kepada Xiao Changsheng dan segera melangkah masuk ke dalam retakan. Setelah Lin Bai melewati formasi penyegel, retakan itu memperbaiki dirinya sendiri dengan kecepatan yang terlihat. Namun, Xiao Changsheng duduk di atas awan, tidak terburu-buru untuk pergi, melainkan menatap kosong ke arah formasi penyegel. Aduh, sudah dimulai. Kerajaan Chu akan segera jatuh ke dalam kekacauan. Setelah jeda yang lama, desahan panjang terdengar dari awan. Xiao Changsheng jelas merasakan bahwa kerajaan Chu akan menghadapi kekacauan, dan kekacauan yang dahsyat. Di masa lalu, meskipun berbagai musibah dan kekacauan kerap terjadi di kerajaan Chu, tak ada yang sebanding dengan ini. Alasannya sederhana, kekacauan sebelumnya tidak melibatkan sekte dan keluarga setingkat 5 keluarga dan 7 sekte. Namun, kali ini, terjadi perang antara dua sekte besar dalam 5 keluarga dan 7 sekte, Sekte Tianshui dan Gerbang Tiandi. Kekacauan ini pasti akan berdampak luas. Bab 5495 Kota Badai. Keluarga Zhao. Lin Bai menggunakan teknik Dao melahap surga untuk menembus batasan, untuk menerobos celah di susunan penyegel dan memasuki laut cermin air. Angin laut bertiup lembut, membawa aura dingin. Gagak, aku terus menempel di sisiku beberapa hari terakhir ini, tidak membiarkanmu berkeliaran. Kau pasti merasa terkurung, kata Lin Bai sambil tersenyum kepada Gagak di bahunya. Ayo, pergi lihat apa yang sedang dilakukan para prajurit gerbang langit dan bumi. Gagak itu cemberut dan berkata, kau menyuruhku menjalankan tugas untukmu. Kapan aku menjadi begitu melarat sampai harus selalu siap sedia? Ini sepenuhnya karena aku ingin keluar dan bersenang-senang. Gagak itu tiba-tiba mengubah nadanya dan mengepakkan sayapnya, terbang menjauh dari bahu Lin Bai. Lin Bai tersenyum kecut. Gagak ini tidak hanya serakah tetapi juga pengecut dan keras kepala. Setelah Gagak itu pergi, Lin Bai menunggangi pedang terbangnya dan terbang menuju gerbang gunung Sekte Air Surgawi. Pada saat yang sama, Lin Bai mengeluarkan token komunikasi dari tas penyimpanannya, ingin menghubungi Chu Si. Namun, saat itu, Lin Bai menyadari bahwa token komunikasi itu tidak dapat digunakan. Kali ini, susunan penyegel sekte bahkan menonaktifkan transmisi suara. Gumam Lin Bai takjub. Sekte itu juga telah mengaktifkan susunan penyegel ketika Istana Iblis 9 Neter menghancurkan Sekte Air Surgawi, tetapi pada saat itu, token transmisi suara masih dapat digunakan. Namun, kali ini, Lin Bai menyadari bahwa bahkan token transmisi suara pun tidak dapat digunakan di Laut Cermin Air, seolah-olah dunia telah sepenuhnya terputus. Lin Bai awalnya bermaksud memberitahu Master Sekte Chu Si bahwa Wu Xiu dan Qi Kun adalah pengkhianat, tetapi karena token transmisi suara tidak dapat digunakan, ia baru bisa memberitahunya setelah kembali ke sekte. Laut cermin air tetap tenang seperti biasa. Semuanya tampak damai. Namun, semakin tenang, semakin gelisah Lin Bai. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Bai melihat sebuah pulau. Pada saat itu, api dan asap yang membara di pulau itu. Terjadi pula fluktuasi energi spiritual yang dahsyat. Inilah Kepulauan Badai, lokasi kota Badai. Sebagai kota pertama yang ditemui saat memasuki Laut Cermin Air, tempat ini tak hanya menjadi rumah bagi beberapa keluarga berpengaruh, tetapi juga pusat perdagangan, yang dipenuhi dengan ramuan tak terhitung jumlahnya, obat-obatan ajaib, dan senjata suci. Jika tempat ini jatuh, gerbang langit dan bumi dapat memperoleh pasokan sumber daya yang berkelanjutan dari sini. Wus, wus, wus. Beberapa berkas cahaya melesat menembus udara.
Lin Bai mengamati dengan saksama dan melihat beberapa berkas cahaya melesat keluar dari dalam kepulauan badai, merobek udara. Di depan berkas-berkas cahaya ini, sekelompok seniman bela diri melarikan diri dengan kacau. Murid-murid Sekte Air Surgawi. Lin Bai mengaktifkan mata asuranya, dengan jelas melihat jubah para seniman bela diri yang melarikan diri, mereka tak lain adalah 3 murid mutlak Sekte Air Surgawi. Seketika, Lin Bai menaiki pedang terbangnya dan terbang menjauh. Puff, puff. Kelompok 3 murid mutlak Sekte Air Surgawi yang melarikan diri disambar sinar cahaya yang mengejar mereka, jatuh dari udara dan menghantam laut. Darah yang mengucur dari tubuh mereka menodai sepetak merah laut. Dasar anjing-anjing Sekte Air Surgawi, kalian takkan lolos hari ini. Kami sudah muak dengan sikap arogan kalian, hari ini adalah hari pembalasan. Kemudian, ratusan seniman bela diri di puncak alam Dewa Dao menyerbu dari belakang mereka, mengepung para murid Sekte Air Surgawi. Keluarga Zhao dari Kota Badai, beraninya kalian mengkhianati Sekte Air Surgawi. Sekte ini akan membantai seluruh keluarga Zhao kalian. Seorang murid Sekte Air Surgawi, salah satu dari alam 3 mutlak, meraung dengan gigi terkatup. Sekte Air Surgawi. Saat matahari terbit besok, sulit untuk mengatakan apakah Sekte Air Surgawi masih akan ada. Cibir pemuda terkemuka itu. Lagi pula, kami hanyalah cabang dari gerbang surgawi, bukan bagian dari Sekte Air Surgawi. Bagaimana bisa kalian menyebutnya pengkhianatan? Kalian duluan, murid-murid Sekte Tiansui akan segera bergabung. Bunuh mereka, teriak pemuda itu dingin, sambil melambaikan lengan bajunya, dan ratusan pendekar menyerbu ke arah mereka. Saudara-saudara, ayo bertarung. Seorang murid Sekte 3 Keajaiban meraung, mengeluarkan pedang dari tas penyimpanannya, siap menghadapi musuh. Mereka semua siap mati, tampak seperti sedang bertarung sampai mati. Namun pada saat ini, seberkas cahaya pedang tiba-tiba melesat di langit, menebas dari jarak ribuan mil, menghantam laut dengan keras, membelah air menjadi 2, dan menciptakan gelombang besar. Perubahan mendadak ini mengejutkan kedua belah pihak, dan mereka tak kuasa menahan diri untuk mundur beberapa langkah dengan waspada. Para murid Sekte 3 Keajaiban juga tercengang, tidak tahu siapa yang akan datang menyelamatkan mereka saat ini. Ketika gelombang besar mereda, tetesan air yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke laut, dan sesosok tubuh yang tinggi dan mengesankan muncul di hadapan para murid Sekte 3 Keajaiban. Kalian semua baik-baik saja. Lin Bai melirik ke 7 murid Sekte Air Surgawi di belakangnya dan bertanya dengan dingin. Kakak senior Putra Suci, teriak para murid dengan penuh semangat. Lin Bai bertanya, apa yang terjadi? Siapa mereka? Mengapa mereka menyerangmu? Para murid menjawab dengan tidak sabar, kakak senior Putra Suci, orang-orang ini adalah anggota keluarga Zhao dari Kota Badai. Mereka sebenarnya adalah cabang dari Gerbang Langit dan Bumi. Kami datang ke Kota Badai atas perintah Tetua Agung untuk mencari anggota keluarga Qin. Tapi tiba-tiba, bahkan sebelum kami memasuki Kota Badai, mereka menyerang kami. Lin Bai sedikit mengernyit dan bergumam, keluarga Zhao. Ia tiba-tiba teringat, keluarga Zhao, keluarga nomor 1 di Kota Badai, dan juga keluarga dengan fondasi terkuat. Ada pepatah yang mengatakan bahwa ada 8 keluarga besar di Kota Badai, dan keluarga Zhao tidak diragukan lagi adalah keluarga nomor 1. Beberapa waktu yang lalu, ketika Istana Iblis 9 Neter mendatangkan malapetaka di Sekte Air Surgawi, sekte tersebut mengaktifkan formasi penyegelnya dan, bersama para ahli dari 5 keluarga dan 7 sekte, menghancurkan Laut Cermin Air dengan dahsyat. Beberapa keluarga besar di Kota Badai ditangani oleh Sekte Air Surgawi, tetapi keluarga Zhao tetap utuh, Sekte Air Surgawi tidak berani menyentuh mereka begitu saja. Alasannya sederhana, keluarga Zhao telah mendominasi Kota Badai selama bertahun-tahun, mengendalikan jalur perdagangan ke dunia luar. Jika Sekte Air Surgawi mendesak mereka terlalu jauh dan memutus hubungan dagang dengan mereka, meskipun tidak akan menimbulkan kerusakan fatal, hal itu pasti akan menyebabkan Sekte Air Surgawi dalam kesulitan besar. Sebelumnya, ketika Lin Bai datang ke Kota Badai untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri melawan klan Naga Banjir, ia berselisih dengan seorang anggota keluarga Zhao bernama Zhao Bai. Mereka sebenarnya cabang dari Gerbang Langit dan Bumi. Mata Lin Bai menyipit saat ia menatap murid muda keluarga Zhao. Lin Bai, kau benar-benar kembali hidup-hidup. Bukankah tetua He Chuang mengejarmu? Pria muda keluarga Zhao itu juga sangat terkejut melihat Lin Bai. Lin Bai terkekeh, mereka tidak hanya gagal membunuhku, tetapi aku juga mengirim mereka ke neraka. Pemuda dari keluarga Zhao dengan dingin membalas, Cih, kau hanya bicara besar. Tetua He Chuang adalah kultivator tingkat buah Dao Tai tingkat tinggi, bagaimana mungkin kau bisa menandinginya? Tapi ini yang terbaik, kau kembali hidup-hidup. Jika aku menangkapmu dan menyerahkanmu ke gerbang surgawi, itu pasti akan menjadi pencapaian yang luar biasa.
Pemuda dari keluarga Zhao menghunus pedang tajam dari tas penyimpanannya dan dengan dingin berkata kepada Lin Bai. Jangan remehkan aku. Jika aku murid Sekte Air Surgawi, kau tidak akan punya peluang untuk menduduki puncak peringkat Dewa Dao Sekte Air Surgawi. Pemuda dari keluarga Zhao ini berbicara dengan sangat arogan dan meremehkan Lin Bai.